Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nitika Florasi Tabungan dengan NPM 020424111144. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Kairun. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan neraca. Dalam laporan keuangan, neraca adalah salah satu yang terpenting untuk perusahaan. Dalam bidang akuntansi dan manajemen, membuat laporan keuangan merupakan hal yang umum. Namun, sebelum memahami lebih dalam tentang bagaimana membaca laporan keuangan, ada baiknya kita mengenal apa saja laporan keuangan, neraca untuk perusahaan, dan cara membuatnya. Laporan keuangan merupakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang bisa digunakan untuk melihat kinerja dari perusahaan tersebut. Salah satunya adalah neraca. Dengan laporan keuangan ini, para pelaku bisnis bisa menganalisis apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan neraca? Neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, neraca ini terbagi dalam dua macam, yaitu bentuk vertikal dan bentuk horizontal. Nilai modal yang ada pada neraca, nilai yang tercantum dalam laporan perubahan modal. Pada laporan neraca bisa memperoleh keseimbangan karena terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercantum pada laporan laba rugi. Apabila sebuah perusahaan gagal dalam menyusun neraca, bisa dibilang itu merupakan kegagalan dari seluruh manajemen perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan di dalam laporan neraca sendiri ada informasi sangat berguna untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan lainnya agar bisa menentukan kebijakan ke depannya. Selain itu, neraca memiliki kegunaan untuk melihat apakah kondisi keuangan sebuah perusahaan sehat atau tidak. Tidak hanya itu, neraca juga dapat dipakai untuk memperkirakan keadaan aliran kas di masa depan, serta berfungsi sebagai alat menganalisis likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Manfaat neraca yang pertama, berlaku sebagai alat analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Yang kedua, alat analisis likuiditas bisnis untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melakukan kewajibannya. Yang ketiga, alat analisis kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Yang keempat, membantu mengetahui kekayaan bersih perusahaan. Keterbatasan neraca terbatas karena cakupannya yang sempit. Laporan keuangan hanya menangkap posisi keuangan perusahaan pada hari tertentu. Melihat satu neraca mungkin menyulitkan untuk mengetahui apakah perusahaan berkinerja baik. Komponen neraca. Jika melihat dari pengertian neraca, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat 3 komponen penting dalam laporan neraca. Yang pertama yaitu aset atau aktiva, kekayaan dari perusahaan yang punya nilai manfaat untuk masa depan seperti kendaraan, tanah, gedung, dan lainnya. Aktiva sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aset lancar merupakan aktiva yang bisa dicairkan relatif lebih cepat. Artinya, bisa diubah menjadi sebuah kas dalam waktu setahun. Sementara aset tetap adalah aset yang memiliki manfaat dalam waktu yang lama. Yang kedua, kewajiban.
Kewajiban atau liabilitas terdiri dari beberapa macam, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Namun secara pengertiannya, kewajiban merupakan hutang yang dibayar oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman atau kreditur pihak-pihak lainnya. Kewajiban hutang lancar adalah kewajiban dengan jatuh tempo 1 tahun, contohnya hutang dagang, wesel tagihan, gaji dan pajak yang perlu dibayarkan. Lalu, kewajiban hutang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran dengan jatuh tempo lebih dari setahun. Contohnya pinjaman berjangka dan obligasi. Dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Ekuitas atau modal. Kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal perusahaan bisa terus bertambah apabila pemilik membiarkan investasi di perusahaan dan memperoleh keuntungan. Akan tetapi, modal bisa juga berkurang jika pemilik perusahaan menarik dana investasinya atau PRIV dan apabila perusahaan mengalami kerugian. Letak PRIV pada laporan neraca perusahaan dicantumkan di bagian ekuitas atau modal dengan mengurangi saldo modal. Kemudian pada bagian modal terdapat 2 komponen di dalamnya, yaitu saham desertor. Maksudnya adalah jumlah kas yang diserahkan oleh pemegang saham kepada perusahaan. Dana dari saham tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan perusahaan, misalnya membeli aset atau untuk modal kerja. Laba ditahan. Arti dari laba ditahan adalah laba perusahaan yang tidak di-start atau dibagikan kepada para pemegang saham. Laba ditahan ini akan terus-menerus terkumulasi dari waktu ke waktu sebagai keuntungan. Perusahaan tidak seluruhnya dibagikan sebagai bentuk dividen. Dari ketiga komponen pada laporan neraca tersebut, jika dihubungkan dengan prinsip akuntansi, akan didapatkan persamaan dasar sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban kurang modal. Bentuk laporan neraca. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa bentuk dari laporan neraca ini ada 2 macam. Bentuk laporan yang dibentuk stafel atau bentuk laporan yang disebut stafel. Lalu susunan laporan neraca dengan bentuk ke samping dinamakan skontro. Kedua bentuk ini bisa diterapkan oleh siapapun. Namun, ada yang harus diperhatikan dalam penyusunannya, supaya bisa disesuaikan dengan jumlah pos akun yang dipakai perusahaan. Jika akun yang digunakan banyak, neraca berbentuk stafel lebih efektif. Sedangkan bentuk neraca skontro lebih mudah diterapkan di perusahaan yang punya akun dan jumlah nominalnya sedikit. Cara membuat neraca keuangan. Membuat neraca keuangan melibatkan beberapa langkah untuk memastikan bahwa semua aset kewajiban dan ekuitas dicatat dengan benar dan seimbang. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diikuti untuk membuat neraca keuangan. Yang pertama, kumpulkan data keuangan. Dikumpulkan semua data keuangan yang diperlukan termasuk laporan laba rugi, buku besar, catatan transaksi, dan dokumentasi lain yang relevan. Pastikan data tersebut akurat dan terbaru. Yang kedua, tentukan tanggal laporan.
Pilihlah tanggal tertentu sebagai titik waktu untuk laporan neraca. Biasanya, neraca dibuat pada akhir periode akuntansi seperti akhir bulan atau tahun. Yang ketiga, susun daftar aset. Yang pertama, aset lancar, kas dan setara kas, rekening bank, uang tunai, piutang usaha, jumlah yang terutang dari pelanggan, persediaan, nilai barang yang dimiliki untuk dijual, beban dibayar di muka, pembayaran di muka untuk biaya yang mendatang. Investasi jangka pendek, investasi yang biasa dicairkan dalam waktu 1 tahun. Aset tidak lancar, aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Investasi jangka panjang, investasi yang tidak akan dicairkan dalam waktu 1 tahun. Aset tak terwujud, hak paten, merek dagang, dan lain-lain. Keempat, susun daftar kewajiban lancar. Hutang usaha, jumlah yang terutang kepada pemasok. Hutang pajak yang masih harus dibayar. Pinjaman jangka pendek, pinjaman yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Biaya yang masih harus dibayar, biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Kewajiban tidak lancar, pinjaman jangka panjang, pinjaman yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Hutang obligasi, hutang dari penerbitan obligasi. Kewajiban pensiun, kewajiban untuk memanfaatkan pensiun dan manfaat lainnya di masa depan. Yang kelima, hutang ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik mencerminkan nilai residu perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan. Komponen ekuitas meliputi modal saham, nilai nominal saham yang diterbitkan kepada pemegang saham, laba ditahan, laba yang dihasilkan dan tidak dibagikan sebagai dividen, tambahan modal disetor, selisih antara harga jual saham dan nilai nominalnya, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, perubahan nilai aset yang belum terrealisasi melalui penjualan. Yang keenam, membuat format neraca. Format standar neraca terdiri dari 2 sisi. Sisi kiri untuk aset, sisi kiri untuk aset dan sisi kanan untuk kewajiban dan ekuitas. Pastikan total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas keseimbangan. Yang ketujuh, periksa dan verifikasi. Pastikan bahwa total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Lakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan atau data yang terlewat. Yang kedelapan, publikasikan atau laporkan. Setelah neraca keuangan selesai diverifikasi, publikasikan atau laporkan kepada pihak yang berkepentingan seperti manajemen perusahaan, pemegang saham, atau pihak eksternal lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya bawakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita. Bye-bye.